Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara meloncerkan rem yang seret seperti video di atas. Oke, untuk itu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian agar selalu mendukung saya di channel saya ini, Bocah Kerja 88. Semoga kalian semua tidak bosan dengan video saya. Mudah-mudahan info dari saya ada manfaatnya buat saudara-saudaraku sekalian, buat saya pribadi. Dan di sini juga saya masih belajar dan bukan menggurui. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu cara meloncerkan rem yang seret, dan kemudian alat apa aja yang kita gunakan dan bahan apa aja. Inilah alatnya dan bahannya. Yang pertama adalah kunci E5, yang kedua karet gelang, yang ketiga minyak singer atau minyak jahit. Ini harganya 8.000, dan ini adalah plastik yang dipakai untuk membungkus es atau gula atau plastik literan. Oke teman-teman, mau diapain dengan barang-barang ini? Kita lanjut ke TKP. Kita akan buka dulu dari baut penjepit labrang rem. Kita akan copot semua labrangnya, kita keluarin dari sepeda. Ya, sudah kebuka labrang kabel labrangnya. Kemudian kita lanjut melepas ke bagian handle remnya. Jadi di situ ada alur untuk memasukkan kabel, dan di situ juga ada bautnya bolong itu ya teman-teman ya. Jadi baut bolong itu juga ada alurnya. Jadi kalau kita mau lepas, kita cari knocknya, yang kita cari guardnya, kemudian kita lepaskan dari handle. Oke, kita lepas ya. Kemudian kita lepas juga yang rem bagian depan dengan cara yang sama. Kita buka dulu baut penjepit dari labrang rem, kemudian kita tarik ke atas. Ya, seperti yang tadi ya teman-teman. Kita cari dulu alur kod dari baut pengancing ya. Oke, kita tarik kepala labrangnya ya. Sudah dua-dua sudah terbuka ya. Ini adalah kabel labrang dari rem belakang dan depan ya. Kita ambil plastik yang tadi telah kita siapkan, dikucek-kucek dulu supaya ketahuan lubangnya. Kemudian kita cari sudut dari plastik tersebut, lalu kita bolongin salah satu dari pojokan atau sudut plastik tersebut. Kemudian kita masukkan kepala dari labrang rem ya. Kita masukkan kira-kira 3 cm dari kepala
3 cm dari kepala rem atau labrang rem. Di sini yang kita ikat adalah pembungkus dari labrang rem ya teman-teman, bukan labrangnya. Kita ikat kuat dengan karet. Oke, udah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mengisi plastik tersebut dengan minyak Singer. Di sini saya pakai minyak Singer. Jadi kalau teman-teman di rumah punya oli juga bisa, minyak kelapa juga bisa saya rasa. Cuma di sini minyak Singer. Kenapa saya pilih minyak Singer? Karena minyak Singer nilai kekentalannya lebih rendah ya, atau lebih encer. Jadi bisa masuk ke dalam selang pembungkus labrang. Oke, kemudian kita akan tarik maju mundur. Kita kocok labrang rem ke pembungkus rem ya, seperti ini. Proses ini bisa berulang-ulang sampai olinya benar-benar masuk ke dalam labrang rem. Sudah terlihat ya teman-teman, tadinya yang olinya warna bening putih sekarang berubah menjadi warna coklat atau kabur karena kena karat yang ada di dalam labrang rem. Dan kita akan pindah ke tempat yang lebih tinggi supaya oli dapat mengalir di labrang atau ke dalam labrang rem tersebut. Seperti kita lihat di sini, oli yang dari atas tadi sudah turun. Ini warnanya gelap sekali atau warnanya butek karena kena karat yang ada di dalam labrang. Ini yang menyebabkan kenapa rem bisa serot. Dengan begini, karat yang ada di dalam labrang rem akan luntur ke bawah oli yang merembes dari atas ke bawah tadi. Dan ini adalah tali labrang rem yang bagian depan yang pendek. Jadi kita kocok-kocok sampai keluar olinya. Olinya hitam sekali ya teman-teman ya. Tuh olinya sudah menetes. Tuh oli campur karat yang ada di dalam labrang tadi keluar. Ini saya ambilkan buku supaya teman-teman bisa lihat bagaimana reaksi kabel tadi ketika kita gosok-gosok menggunakan oli. Ini adalah bukti karat-karat tersebut yang ada di dalam labrang keluar.
Ini juga adalah salah satu perawatan paling tidak bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dan mengapa labrang rem bisa macet? Itu bisa disebabkan karena sepeda sering kena hujan, jadinya air hujan bisa masuk dan mengendap di dalam kabel labrang rem tersebut dan mengakibatkan karat, dan karat tersebut yang akan menghambat dari pergerakan labrang rem. Oke, sudah selesai, kita buka. Kita pastikan oli yang ada di dalam labrang tersebut bisa bekerja secara maksimal. Kemudian kita bersihkan menggunakan kain supaya olinya tidak berlepotan. Dari proses pembersihan tadi sudah selesai. Sekarang kita pasang lagi kabel labrang rem ke dalam handle rem. Oke, kita tarik, kita kencangkan lagi, kita putar baut pengancing supaya labrang tidak lost dol. Kemudian kita masukkan ke dalam baut tuas rem. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci E5. Oke, selesai ya teman-teman. Kita akan coba apakah benar-benar loncer. Ya, makin ringan ya teman-teman daripada tadi. Sangat ringan karena sudah kena oli sampai ke dalam kabel. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.